Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas anak yang menangis di atas kuburan ayahnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW menuju ke masjid. Beliau melihat sahabat-sahabat sedang asyik berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, "Andai kata kalian banyak mengingat pemutus kenikmatan, niscaya kalian tidak akan banyak bicara seperti ini. Seringlah mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian." Rasulullah SAW bersabda, "Al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufaran niran." Kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu parit neraka. Diceritakan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan bahwa apabila mendengar cerita neraka, ia tidak menangis. Bila mendengar cerita kiamat, ia tidak menangis. Namun, apabila mendengar cerita kubur, ia menangis. Sahabat ada yang bertanya, "Mengapa demikian, wahai Amirul Mukminin?" Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Apabila aku tinggal di neraka, aku bersama orang lain. Apabila hari kiamat, aku bersama orang lain. Namun, apabila aku berada di kubur, aku hanya seorang diri." Kunci kubur dipegang oleh Israfil. Dialah yang membuka pada hari kiamat, dan ia berkata, "Barang siapa yang di dunianya sebagai penjaranya, maka kuburnya adalah surganya. Barang siapa yang dunianya adalah surganya, maka kuburnya adalah penjaranya. Barang siapa kehidupannya diikat oleh dunia, maka kematian merupakan pembebasannya. Dan barang siapa meninggalkan bagiannya di dunia, maka ia akan memperolehnya di akhirat." Ia pun juga berkata, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, membuat ridho Tuhan sebelum bertemu dengannya, dan memakmurkan kubur sebelum memasukinya." Diceritakan dari Hasan Al-Basri bahwa ia sedang duduk di depan pintu rumah. Tiba-tiba lewat jenazah seorang laki-laki. Di belakangnya banyak orang yang mengikutinya. Sedang di bawah jenazah berjalan seorang anak kecil perempuan dengan rambut terurai sambil menangis. Al-Hasan pun lalu mengikuti jenazah tersebut. Sedangkan anak yang di bawah jenazah itu berkata, "Wahai bapakku, mengapa tiba hari yang semacam ini dalam hidupku?" Al-Hasan berkata kepada anak perempuan itu, "Tidak akan datang lagi hari yang seperti ini kepada ayahmu." Lantas Al-Hasan ikut mensolatinya, terus pulang. Keesokan harinya Al-Hasan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Setelah itu duduk di depan pintu rumah. Tiba-tiba ia melihat anak perempuan yang dilihat kemarin lewat sambil menangis dan berziarah menuju makam ayahnya. Al-Hasan pun berkata, "Sungguh anak ini cerdas. Sebaiknya ku ikuti dia. Barangkali ia akan mengucapkan perkataan yang bermanfaat bagiku." Al-Hasan pun mengikuti anak itu. Ketika ia tiba di makam ayahnya, Al-Hasan bersembunyi. Anak perempuan itu
memeluk makam ayahnya dan meletakkan pipinya di atas tanah seraya berkata, "Wahai ayahku, bagaimana engkau tinggal di dalam kegelapan makam seseorang diri, tanpa lampu maupun penghibur? Wahai ayahku, kemarin malam aku menyalakan lampu untukmu. Siapakah yang menyalakan lampu bagimu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku hamparkan alas tidur bagimu. Lantas siapakah yang menghamparkan alas tidur bagimu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku pijat kedua tangan dan kakimu. Lantas siapakah yang memijatmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam ku balik tubuhmu dari satu sisi ke sisi yang lain. Namun siapakah yang membalikkan tubuhmu tadi malam? Wahai ayahku, ku tutupi anggota badanmu yang terbuka kemarin malam. Siapakah yang menutupimu tadi malam? Wahai ayahku, ku beri engkau minuman. Siapakah yang memberimu minuman tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam engkau memanggil kami dan kami menjawab panggilanmu. Siapakah yang engkau panggil tadi malam dan siapakah yang menjawab panggilanmu? Wahai ayahku, kemarin malam ku beri engkau makanan ketika engkau ingin makan. Apakah tadi malam engkau menyukai makanan dan siapakah yang memberimu makanan? Wahai ayahku, kemarin malam aku memasak macam-macam makanan untukmu. Lantas siapakah yang memasak makanan untukmu tadi malam? Al-Hasan pun ketika mendengar itu menangis dan menampakkan diri kepada anak perempuan itu dan berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau mengucapkan kata-kata ini, tetapi katakanlah seperti ini. Wahai ayahku, kami telah menghadapkanmu kiblat. Apakah engkau tetap demikian ataukah dihadapkan ke tempat yang lain? Wahai ayahku, kami telah mengafanimu dengan kafan terbaik. Apakah tetap begitu ataukah kafan itu telah ditinggalkan darimu? Wahai ayahku, kami meletakkan badanmu di dalam kubur dalam keadaan utuh. Apakah engkau tetap begitu ataukah engkau telah dimakan cacing? Wahai ayahku, para ulama berkata bahwa kubur itu dilampahkan bagi sebagian manusia dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Apakah kubur itu terasa sempit bagimu ataukah terasa lapang? Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwa sebagian mereka diganti kafannya dengan kafan dari surga dan sebagian lainnya diganti dengan kafan dari neraka. Apakah kafanmu diganti dengan kafan dari surga atau dari neraka? Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwa kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu parit neraka. Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata bahwa kubur itu memeluk sebagian penghuninya seperti ibu yang penuh kasih sayang dan bisa membenci serta menghimpit sebagian manusia hingga tertindih tulang-tulang rusuk mereka. Apakah kubur ini memelukmu atau membencimu? Wahai ayahku, para ulama berkata bahwa siapa yang diletakkan dalam kubur, bila ia seorang yang bertakwa, ia pun menyesal karena kurang banyak berbuat kebaikan. Dan bila ia seorang pendosa,
ia menyesal mengapa ia telah melakukan kemaksiatan. Apakah engkau menyesal atas dosa-dosamu atau karena sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, biasanya waktu aku memanggilmu, tentu engkau menjawab panggilanku. Dan telah lama aku memanggilmu di kepala kuburmu, mengapa aku tidak mendengar suaramu? Wahai ayahku, engkau telah pergi dan aku tidak bisa berjumpa denganmu hingga hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pertemuan dengannya di hari kiamat. Setelah itu, pulanglah anak perempuan itu bersama Hasan al-Basri sambil menangis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.